Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Gustiani dengan NIM 2019-81-0023 dari Prodi PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan mempraktikkan video parenting yang bertemakan pemahaman pola asuh anak di era digital. Untuk memenuhi ujian akhir semester penguatan anak usia dini yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Adiati Fathu Rosunah MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang telah meluangkan waktunya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dan mengikuti acara seminar parenting pada hari ini. Seminar parenting yang akan dilaksanakan pada hari ini bertemakan pemahaman pola asuh orang tua di era digital. Baiklah semuanya, perkenankanlah saya untuk menyampaikan materi pemahaman pola asuh orang tua di era digital. Saat ini perkembangan teknologi di dunia digital berkembang sangat pesat. Teknologi yang semakin canggih membuat perubahan yang sangat besar di dunia saat ini. Namun, hadirnya teknologi memberikan perubahan pada nilai-nilai, yaitu memberikan dampak negatif maupun dampak positif. Teknologi memang membuat kita mudah dalam melakukan segala hal. Namun, teknologi juga memiliki dampak positif serta negatif. Dampak positif dari teknologi yaitu lebih cepat dan lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan, mempermudah proses dalam belajar dan pekerjaan, dapat dengan mudah memunculkan media berbasis digital sebagai sumber pengetahuan dan informasi, serta meningkatkan sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Dan kemudian juga ada dampak negatif dari teknologi yaitu semakin banyaknya kasus penipuan yang terjadi di dalam media digital. Dan dampak negatif untuk anak yaitu membuat kecanduan, malas belajar, dan anak pun akan melupakan dan anak pun akan kehilangan masa-masanya dan anak pun akan kehilangan tahapan-tahapan perkembangannya. Tentunya kita tidak bisa memisahkan teknologi dari kehidupan sehari-hari kita. Bahkan anak kecil pun paham bagaimana cara menggunakan teknologi. Misalnya anak kecil yang sudah mengerti bagaimana bermain gawai, maka para orang tua serta pendidik mesti paham betul bagaimana cara mendidik anak-anaknya di era digital seperti ini. Tentunya pola asuh orang tua zaman dahulu dan zaman sekarang sangatlah berbeda. Saya juga akan menjelaskan tipe pola asuh orang tua pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tipe pola asuh orang tua pada zaman dahulu. Orang tua zaman dahulu memiliki 3 tipe pola asuh, yaitu tipe pola asuh otoriter, tipe pola asuh permisif, dan tipe pola asuh demokrasi. Ketiga poin ini merupakan 3 tipe pola asuh orang tua di zaman dahulu. Pengertian dari tipe pola asuh yang pertama yaitu otoriter. Orang tua lebih banyak menuntut anak dan rendah dalam merespon penghargaan. Yang kedua, tipe pola asuh permisif, kebalikan dari tipe pola asuh otoriter. Contoh dari tipe pola asuh permisif adalah orang tua akan membiarkan anaknya berleha-leha tanpa memberikan batasan pada anaknya dan tidak memberikan peraturan untuk anak-anaknya. Dan poin yang ketiga, pengertian pola asuh demokratis di mana orang tua memiliki peraturan-peraturan untuk anaknya serta tetap memberikan kebutuhan dan hak anak-anaknya. Adakah di antara hadirin semua yang berpikir apakah pola asuh orang tua zaman dahulu
akan berhasil jika tetap dilakukan di era digital seperti ini? Jawabannya adalah tidak. Mengapa tidak? Karena tidak kesesuaiannya antara sinkronisasi waktu dan kondisi saat ini. Pola asuh orang tua di era digital lebih menekankan pada interaksi dari kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis anak, seperti rasa aman, kasih sayang, serta sosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Karena faktanya orang tua tidak perlu memaksakan kehendak anaknya, karena anak tidak senang dipaksa, tetapi orang tua harus tetap mengontrol teknologi yang dimiliki oleh anak. Orang tua harus mengawasi anak di dalam bermain gadgetnya, dan orang tua tidak lalai, tidak memberikan gadgetnya hanya karena biar anak tenang, seperti kebanyakan orang tua pada zaman sekarang ya, lebih membiarkan anaknya dengan alasan ya sudah dia tenang dengan bermain gadgetnya, dia anteng. Sebaiknya hal itu tidak dilakukan, dan orang tua harus tetap bersama anaknya dan mengawasi anak dalam bermain gadget. Adapun cara yang harus orang tua lakukan dalam mendidik anaknya di era digital seperti sekarang ini adalah ilmu yang harus dikuasai, bukan hanya tentang menguasai teknologi di zaman sekarang, namun orang tua harus memiliki pengetahuannya terhadap perkembangan anak-anaknya. Ya, hal-hal yang harus dilakukan orang tua di dalam mendidik anaknya di era digital seperti ini adalah: poin pertama yang harus orang tua lakukan adalah orang tua memiliki planning untuk menetapkan batasan dalam penggunaan gadget anak. Yaitu anak hanya diperbolehkan maksimal 2 jam sehari, dan itu pun harus dalam pengawasan orang tua. Yang kedua, temani anak di dalam beraktivitas, terutama saat bermain gadget. Yang ketiga, menjadi contoh untuk anaknya. Poin keempat yaitu tidak menggunakan gadget untuk menenangkan anak, karena secara tidak langsung akan membuat anak kecanduan dengan gadgetnya dan terus-menerus meminta gadgetnya agar dia tenang kembali, dan hal itu akan membuat anak kehilangan tahapan-tahapan perkembangannya. Baik, sekiranya cukup sekian dari materi bahasan seminar parenting pada hari ini. Semoga semuanya dapat memahami apa yang telah saya sampaikan pada seminar kali ini. Saya berharap kita semua dapat mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru, serta saling belajar untuk kedepannya bagaimana cara meningkatkan pola asuh anak di dunia digital ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Boleh pinta waktunya sebentar? Iya, silakan, Kak. Kakak boleh perkenalkan diri kakak, serta tolong berikan tanggapan kakak mengenai seminar parenting bertemakan pemahaman pola asuh orang tua di era digital ini. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Fika Fauzia, saya seorang guru di salah satu pendidikan di Jakarta. Wah, saya sangat senang sekali, Kak, bisa mengikuti seminar hari ini, di mana ilmu itu sangat banyak banget yang dapat bermanfaat untuk saya, dan di sini saya juga mendapatkan ilmu yang baru yang nantinya bisa saya aplikasikan dalam mendidik anak-anak murid saya, dan juga tentunya nanti untuk anak saya, Kak. Kan nantinya saya juga akan menjadi orang tua, di mana kita tidak dapat memungkiri untuk next time perkembangan digital itu akan semakin berkembang, semakin pesat, dimana kita sebagai orang tua itu harus dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman itu, untuk kita dalam mendidik anak-anak kita sih, Kak, agar nantinya anak-anak kita tidak terpengaruh dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut sih.
Dan saya berharap nantinya akan ada seminar-seminar yang akan lebih bagus lagi dengan metode-metode ilmu yang lebih baru lagi, sehingga dapat bermanfaat untuk saya sebagai pendidik khususnya, dan juga untuk orang tua yang lainnya dan masyarakat umum. Kayak gitu sih Kak. Terima kasih. Baik Kak Pika, terima kasih atas waktunya. Sama-sama.